Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. Teman-teman, kami izin meminta waktunya teman-teman buat dengerin materi kami tentang pembelajaran akuntansi dasar. Nah, buat Bapak izin ya Pak, ambil waktu sebentar. Dan sebelum kita masuk ke materi kita izin perkenalkan diri dulu biar teman-teman tuh kenal sama kita satu-satu ya. Saya sendiri, kenalin nama aku Grace Jessica dan teman saya di sini ada. Kenalin nama aku Nisa Tiara. Hai, aku Radelia. Ini sama aku Sakti. Nama aku Raya. Nama aku Radia. Oke, teman-teman udah pada kenalan ya. Sama aku mau ngasih tahu sebelumnya. Nanti tolong didengerin ya materinya. Karena kita di akhir ini bakal ada game sama quiz. Jadi teman-teman yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari kita, oke? Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan jenis usaha produktif yang dikelola oleh orang atau berusaha di Indonesia. Usaha menengah yaitu usaha yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar dan dengan penghasilan per tahunnya mencapai 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Contoh UMKM yang berada di sekitar kita yaitu ada warung makan, laundry, kedai kopi, toko kelontong, usaha pulsa, jual online, pedagang bakso, soto ayam, KTM, dan masih banyak usaha lainnya. Kenapa UMKM penting? UMKM itu peranannya besar banget loh. Soalnya UMKM bisa menjaga tenaga kerja jadi murah pengangguran. Selain itu, UMKM juga bisa berpenghasilan untuk banyak keluarga, jadi bukan cuma dari satu orang aja. Mengapa akuntansi penting untuk UMKM? Akuntansi itu ibaratnya bahasa khusus dunia bisnis. Kalau UMKM-nya akuntansi yang rapi, kita bisa tahu kondisi keuangan itu lagi sehat atau lagi butuh perhatian. Selain itu akuntansi bantu banget buat membedakan uang pribadi dan uang usaha. Biar nggak bercampur. Contoh sederhana, dalam es dengan awal berjalan 100 gram, es teh manis dengan harga 5 mendapat penghasilan 500.000. Kalau biaya bahan bakunya 300, otomatis mendapat 200. Nah masalahnya kalau nggak dicatat, sering banget uangnya cepat habis dan nggak tahu larinya kemana. Jadi catatan keuangan itu penting banget biar bisa tahu kondisi uang yang masuk dan keluar. Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan ini 5 penting konsep dasar akuntansi. Yang pertama ada harta, yang kedua ada utang atau liabilitas, yang ketiga ada modal, terus yang keempat ada pendapatan, dan kelima ada debit. Nih teman-teman, aku punya cara biar gampang ngapalin. Jadi dimana kalau aset bertambah berarti dia ada di debit kan, dan beban bertambah itu pasti ada di debit. Sedangkan ketiga ini utang, modal, pendapatan itu beda. Jadi tangannya kayak gini teman-teman. Di sini itu ada aset. Aset sama dengan harta. Kedua ada utang. Utang itu liabilitas. Tiga ada modal. Keempat ada pendapatan. Dan terakhir ada beban atau biaya. Jadi biar kita gampang hafalinnya, jadi kita gini. Kalau bertambah berarti harta sama beban itu di debit, berarti begini. Kalau berkurang berarti dia di kredit. Jadi ini yang di atas, ini yang di bawah. Jadi kalau bertambah begini, kalau berkurang begini. Oke? Jadi teman-teman bisa hafalin lebih cepat kayak gini ya teman-teman. Teman-teman, di sini ada rumus dasar akuntansi. Nah, rumus dasar akuntansi sebenarnya pasti kalian semua harusnya udah hafal ya, karena ini dasar banget dari akuntansi kita sendiri. Dimana aset sama dengan modal plus utang. Tapi biasanya kayaknya teman-teman lebih sering dengar aset sama dengan utang plus modal, ya kan? Jadi di sini ada langkah-langkahnya beberapa yang kalian harus ketahui mungkin nanti kalau kalian bangun usaha kecil gitu. Yang pertama ada mencatat transaksi. Transaksi itu kayak pemasukan pengeluaran kita. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang biasanya yang kadang suka beli sesuatu atau ngeluarin duit buat sesuatu, biasanya beberapa yang lebih teliti itu biasanya nyatet pengeluaran pemasukan. Ada usaha jual minuman S2 dengan modal awal 500. Terus di sini ada beban-bebannya yaitu biaya bahan baku 200 dan biaya tambahan seperti batu, plastik, atau
Terus laporan akuntansinya ini pendapatan dari hasil penjualan 50 cup gelas S2 dikaliin 6.000 per cupnya. Terus di sini ada yang kedua, catat semua transaksi seperti apapun. Kayak misalnya, kayak kita kan kalau misalnya jualan pasti sewa kan, sewa tempat. Nah dari sewa-sewa itu kan pasti ada kayak pengamen atau apa, itu kan kita ngeluarin uang nih kayak 2.000. Coba aja dikaliin sehari ada beberapa pengamen yang datang, kayak misalnya 5 kali 2.000 kan 10.000 kan. Nah itu tuh bisa ngeluarin Ada hadiahnya. Hadiahnya beda sama nanti yang bakal kita kasih satu-satu. Tapi terhadap UMKM. Taduh, kita itu 1, 2, 3 ya, oke? Siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail, akan menjawab pertanyaan Ismail bin Ma'il. sebutkan salah satu pentingnya akuntansi terhadap UMKM membantu perekonomian Indonesia. Hei, tingginya. Tenaga Indonesia. Kurang tepat sih, karena kan ini kan terhadap UMKM ya yang memiliki usaha. Ya. Kalau Indonesia kan usahanya banyak. Ini kan nggak masuk sih ke UMKM. Nama saya Nathan. Jawabannya untuk mengetahui kondisi keuangan usaha dengan jelas. Ya betul. Keuangan apabila tidak ada Oh, perkenalkan dulu, perkenalkan nama saya Ridwan Mesa ini. Jadi contohnya tuh kayak misalnya nanti kita nggak tahu laba kotor apa laba bersihnya. Jadi nanti kita nggak tahu nih perusahaan kita bakalan untung apa rugi. Jadi begitu. Kayak misalnya pengamen itu nggak dicatat. Misalnya ada iuran tempat-tempat iuran gitu nggak dicatat. Jadi kita nggak tahu pengeluarannya berapa gitu. Ya. Jadi contohnya tuh ada pedagang es, dia mempunyai modal sebesar 500.000, lalu dia membeli bahan-bahannya sekitar 200.000 dan bahan tambahan lainnya sekitar 50.000. Lalu dia menjual per pieces dengan harga 6.000 dan mendapatkan keuntungan dengan harga 300.000. Ya. Lalu dia menghitung labanya dan mendapatkan untung sebesar 50.000.